Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali sibuk memperhatikan hal-hal yang besar, cita-cita besar, masalah besar, keinginan besar, dan kegagalan yang rasanya juga sangat besar. Kita seakan berlari di sebuah lintasan raksasa, terus mengejar sesuatu yang ada di depan mata. Namun, jarang sekali kita mau berhenti sejenak, menunduk, dan memperhatikan sesuatu yang sangat kecil. Padahal, seringkali pelajaran hidup yang paling berharga justru datang dari makhluk yang nyaris tidak pernah kita anggap penting. Salah satunya adalah seekor semut. Setiap hari kita mungkin melangkah di atas tanah tanpa pernah sadar bahwa di bawah kaki kita ada sebuah kehidupan yang terus bergerak tanpa henti. Di sela-sela upin rumah, di pinggir trotoar yang kita lewati, atau di balik rerumputan kecil di taman. Di sana, semut bekerja tanpa henti. Ia tidak dikenal, ia tidak dipuji, ia tidak dihargai oleh dunia kita yang besar. Namun, ia tetap berjalan, ia tetap menjalankan tugasnya, seolah-olah seluruh dunia bergantung padanya. Coba kita perhatikan, semut tidak memiliki tubuh yang besar, jauh dari kata besar. Ia tidak punya kekuatan seperti gajah atau kecepatan berlari seperti cheetah. Namun, semut memiliki satu hal yang seringkali hilang dari kita sebagai manusia, ketekunan. Seekor semut yang tubuhnya begitu kecil ternyata bisa membawa beban berkali-kali lipat lebih berat dari berat tubuhnya sendiri. Ini bukan karena ia punya kekuatan super, bukan. Ini karena ia tidak pernah berhenti mencoba. Ia terus berusaha, mengangkat dan mendorong, walau terlihat mustahil. Sekarang, coba perhatikan lagi lebih dekat. Kapan terakhir kali kamu melihat seekor semut bekerja sendirian? Hampir tidak pernah, bukan? Semut hampir tidak pernah bekerja sendiri. Mereka selalu berjalan beriringan dalam satu barisan yang rapi. Mereka saling memberi tanda saat bertemu, saling membantu jika ada yang kesulitan. Saat satu semut menemukan sumber makanan yang besar, ia tidak serakah dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia akan segera kembali ke sarang, memberi isyarat kepada teman-temannya, dan mengajak yang lain untuk datang. Karena semut tahu bahwa keberhasilan sejati adalah keberhasilan yang diraih bersama. Ini sangat berbeda dengan kita, manusia, yang sering kali terjebak dalam ego kita sendiri. Kita ingin terlihat paling hebat, merasa paling berjasa, selalu merasa paling benar. Kita lupa bahwa banyak sekali beban hidup ini terasa sangat berat, bukan karena bebannya yang memang berat, tetapi karena kita menolak untuk berbagi, kita gengsi, meminta tolong, kita enggan bekerja sama. Semut mengajarkan satu hal yang sangat sederhana. Beban seberat apapun akan terasa jauh lebih ringan jika dipikul bersama-sama. Mari kita amati lagi seekor semut yang sedang membawa remah roti yang lebih besar dari tubuhnya. Ia berjalan tertatih-tatih. Kadang kakinya tergelincir, kadang ia terjatuh. Makanan yang dibawanya dengan susah payah terlepas dari genggamannya. Usahanya saat itu seakan sia-sia. Tapi, apa yang dilakukan semut itu? Apakah ia duduk dan menangis? Apakah ia mengeluh? Apakah ia menyalahkan lantai yang licin? Atau angin yang meniup? Tidak. Ia bangkit dengan tenang. Ia mengambil kembali makanannya. Dan ia mulai berjalan lagi. Bagi seekor semut, jatuh bukanlah sebuah kegagalan. Jatuh hanyalah bagian kecil dari sebuah perjalanan panjang. Sedangkan kita, manusia, sering sekali menganggap jatuh sebagai akhir dari segalanya. Kita berhenti mencoba hanya karena gagal satu kali. Kita menyerah hanya karena pernah ditolak. Kita mundur hanya karena ada yang meremehkan. Padahal semut, makhluk yang jauh lebih kecil dan lebih lemah dari kita, tidak pernah berhenti hanya karena ia jatuh. Lalu, bagaimana jika jalannya terhalang, mungkin oleh kaki kita,
atau oleh sebuah batu kecil. Semut tidak akan berhenti lama di situ. Ia tidak akan panik. Ia akan mencari jalan lain, memutar arah, mencari celah di bawah penghalang, atau bahkan mencoba memanjatnya. Ia tidak pernah berkata, "Ini tidak adil." Ia tidak pernah berkata, "Aku tidak mungkin bisa melewatinya." Ia hanya terus bergerak, terus mencari cara, sampai ia menemukan jalan untuk terus maju. Sementara itu, kita sebagai manusia seringkali terkunci oleh pikiran kita sendiri. Seringkali yang menghalangi kita bukanlah tembok besar di depan mata, tetapi tembok yang kita bangun sendiri di dalam kepala kita. Rasa takut gagal, takut dicemooh orang lain, takut kalau diri ini tidak cukup baik. Semut tidak memiliki semua ketakutan rumit itu. Ia hanya tahu satu hal yang pasti. Jika ia berhenti bergerak, ia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Ada pelajaran lain yang tak kalah penting. Semut bekerja saat keadaan masih aman. Mereka tidak menunggu sampai kelaparan baru sibuk mencari makanan. Saat cuaca cerah, saat lingkungan di sekitar mereka masih kondusif, mereka tetap keluar dan bekerja, mengumpulkan makanan, membangun sarang. Mereka tahu hari sulit itu pasti akan datang. Mungkin musim hujan, musim dingin, atau musim di mana makanan menjadi langka. Dan hanya mereka yang bersiap dari jauh harilah yang pada akhirnya bisa bertahan. Ini adalah pelajaran tentang masa depan yang sering kita lupakan. Kita, manusia, sering sekali menunda-nunda. Kita bilang, besok saja, atau nanti kalau aku sudah siap, atau yang paling sering, nanti kalau keadaannya sudah lebih baik. Padahal masa depan kita dibangun dari apa yang kita lakukan hari ini, detik ini, bukan besok, bukan nanti. Semut mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha selagi kita masih mampu, bukan menunggu sampai kita terpaksa. Lihatlah, semut tidak pernah iri dengan makhluk lain yang lebih besar. Ia tidak pernah bertanya-tanya, mengapa Tuhan menciptakanku hanya sebagai seekor semut? Ia tidak membandingkan dirinya dengan burung yang bisa terbang, atau dengan manusia yang bisa membangun gedung pencakar langit. Ia hanya fokus pada perannya, pada tugasnya. Karena semut tahu setiap makhluk di dunia ini memiliki tugasnya masing-masing. Perbandingan adalah sumber kelelahan yang sesungguhnya. Manusia sering merasa lelah, bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu sering membandingkan diri. Kita melihat keberhasilan orang lain di media sosial, lalu kita lupa untuk menghargai perjalanan kita sendiri. Kita merasa tertinggal, padahal setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Semut tidak melakukan itu. Ia hanya terus berjalan, satu langkah kecil demi satu langkah kecil lainnya. Semut tidak pernah menuntut hasil yang instan. Ia tidak pernah bertanya, kapan ini akan selesai? Ia hanya fokus bekerja hari ini, karena itulah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan. Kesabaran seekor semut bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda pemahaman bahwa setiap hal besar membutuhkan proses. Konsistensi pada akhirnya akan mengalahkan kecepatan. Semut memang berjalan lambat, tetapi ia berjalan terus tanpa henti. Sebaliknya, manusia seringkali berlari sangat cepat di awal, penuh semangat, namun mudah lelah dan berhenti di tengah jalan. Dalam perlombaan hidup ini, pemenangnya bukanlah yang paling cepat, tetapi yang paling konsisten dan paling mampu bertahan. Semut tidak butuh motivasi besar untuk bekerja. Ia tidak menunggu datangnya semangat. Ia tidak menunggu hari yang terasa sempurna untuk memulai. Ia bekerja karena itulah yang harus ia lakukan untuk bertahan hidup. Itulah disiplin. Manusia, di sisi lain, sering sekali menunggu motivasi. Kita menunggu mood yang baik, padahal disiplinlah, bukan motivasi,
yang akan membawa kita sampai ke tujuan akhir. Ini adalah bentuk tawakal yang benar. Semut bekerja sekuat tenaga, menggunakan seluruh kemampuannya, namun ia tetap bergantung pada rezeki yang diberikan Tuhan. Ia tidak pernah pasrah tanpa usaha. Tapi ia juga tidak pernah sombong ketika berhasil mendapatkan makanan. Ia berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi jika hari ini kamu merasa kecil, jika kamu merasa tidak diperhatikan, merasa diremehkan, atau merasa tertinggal jauh di belakang, ingatlah satu hal ini. Semut yang sangat kecil itu mampu membangun sebuah koloni yang besar dan kompleks tanpa pernah sekalipun mengeluh tentang ukurannya. Setiap langkah kecil yang kamu lakukan dengan tulus dan konsisten tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hasilnya tidak terlihat hari ini, mungkin juga tidak terlihat besok. Namun percayalah, suatu hari nanti, semua jerih payahmu akan membuahkan hasil. Tuhan tidak menilai seberapa besar langkah yang kamu ambil. Tuhan menilai seberapa tulus dan konsisten usahamu dalam setiap langkah itu. Jangan pernah remehkan langkah kecil, karena bahkan semut membangun masa depannya dari remeh-remeh yang tidak terlihat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.